Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan tentang karakteristik proses asuransi dan ruang lingkup asuransi kerugian. Kami terdiri dari Andona Mafianti, Ana Oktaviani, saya Muhammad Devi Akbar, Ratna Asih, dan Sari Anita Fitri. Selanjutnya, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Sari. Silakan. Sebelum membahas asuransi kerugian, di sini saya akan membahas apa itu asuransi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak. Pihak pertama yaitu yang berkewajiban untuk membayar iuran, sementara pihak kedua berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran. Nah, langsung saja kita membahas asuransi kerugian. Apa itu asuransi kerugian? Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan perlindungan kerugian finansial pada objek yang diasuransikan akibat adanya kejadian berbahaya. Biasanya objek yang diasuransikan ini adalah harta benda atau aset. Misalnya rumah pribadi, tempat, usaha, gedung, barang, hingga proyek bangunan. Next. Dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu pihak tertanggung atau insured yang berjanji untuk membayar premi kepada pihak penanggung sekaligus ataupun secara berangsur-angsur. Selanjutnya ada pihak penanggung atau insurer yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau penggantian kepada pihak tertanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tertentu. Selanjutnya ada suatu peristiwa atau insiden yang tidak tertentu atau tidak diketahui sebelumnya. Dan terakhir ada kepentingan atau interest yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menurut OJK beberapa kerugian yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Yang pertama, kerugian objek tertanggung, kerusakan objek tertanggung, kehilangan keuntungan yang diharapkan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, menjamin pemenuhan kewajiban jika tertanggung tidak bisa memenuhi kewajiban. Berdasarkan menurut OJK, yang pertama itu adalah memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang propolis. Pemegang polis karena kerugian kerusakan biaya yang timbul kehilangan atau yang timbul itu kehilangan untuk keuntungan atau tanggung, dan juga ada tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Terus untuk kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan itu, maka itu tertanggung atau terhadap pemegang polis karena itu merupakan kerugian yang tidak tertanggung. Dan juga untuk segala ketentuan mengenai tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga tertera di dalam polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia, termasuk jenis pertanggung dan pengecualian. Jaminan tersebut akan otomatis didapatkan jika misalkan kita membeli asuransi mobil atau asuransi motor. Namun bisa juga memilikinya secara terpisah untuk jaminan perlindungan tersendiri atau untuk melengkapi jaminan perlindungan yang sudah ada. Jadi intinya adalah bahwa menurut OJK ini kerugian atau kerusakan yang kita dapat itu dapat tertanggung oleh asuransi. Kalau misalkan kita membeli atau mempunyai suatu asuransi tersebut. Dan juga memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya atau tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang secara telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil diharapkan itu, maka itu tertanggung atau terhadap pemegang polis karena itu merupakan kerugian yang tidak tertanggung. Dan juga untuk segala ketentuan mengenai tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga tertera di dalam polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia, termasuk jenis pertanggung dan pengecualian. Jaminan tersebut akan otomatis didapatkan jika misalkan kita membeli asuransi mobil atau asuransi motor. Namun bisa juga memilikinya secara terpisah untuk
jaminan perlindungan tersendiri atau untuk melengkapi jaminan perlindungan yang sudah ada. Jadi intinya adalah bahwa menurut OJK ini kerugian yang atau kerusakan yang kita dapat itu dapat tertanggung oleh asuransi. Kalau misalkan kita membeli atau mempunyai suatu asuransi tersebut, dan juga memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya atau tertanggung, atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang syarat telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Maksudnya adalah asuransi didapatkan itu sudah dikelola dananya oleh pihak perusahaan, baik pihak perusahaan swasta maupun negeri. Selanjutnya, manfaat asuransi kerugian. Nah, manfaat asuransi ini terbagi beberapa fungsi, itu fungsi utama, fungsi tambahan, dan juga fungsi lainnya. Yang pertama saya bahas adalah fungsi utama, yaitu pengalihan risiko. Pengalihan risiko ini maksudnya asuransi merupakan mekanisme pengalihan risiko di mana seseorang atau perusahaan dapat mengalihkan risikonya kepada perusahaan asuransi dengan membayar premi asuransi dalam jumlah yang lebih kecil daripada kerugian yang mungkin terjadi. Nah, tanpa asuransi, seseorang atau perusahaan akan menghadapi banyak ketidakpastian, baik mengenai kerugian itu sendiri maupun besarnya kerugian apabila kerugian itu benar-benar terjadi. Yang kedua, wadah dana bersama. Wadah dana bersama ini maksudnya premi-premi yang diterima oleh perusahaan asuransi dan para tertanggungnya akan dikumpulkan oleh penanggung ke dalam suatu wadah dana bersama untuk setiap jenis risiko yang sama. Lalu ada fungsi tambahan. Fungsi tambahan ini yang pertama ada rangsangan bagi pengembangan usaha. Maksudnya ini, jadi rangsangan ini terpenting dan dari pengembangan usaha adalah suntikan tambahan dana dari bidang usaha yang produktif. Investasi kepada pihak lain atau eksternal biasanya memberikan keuntungan yang lebih kecil dibandingkan dana untuk pembayaran premi asuransi. Suatu perusahaan dapat menggunakan dana cadangan itu untuk investasi internal, misalnya untuk perluasan pabrik. Yang kedua, ada pencegahan kerugian. Maksudnya adalah perusahaan asuransi umumnya mempekerjakan para ahli untuk memeriksa pabrik, kapal, dan proses produksi yang dijalankan oleh tertanggung. Mereka akan memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah terjadinya kerugian. Yang ketiga, pengendalian kerugian. Maksudnya para ahli asuransi sadar bahwa berapapun usaha yang diberikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, karena keterbatasan manusia inilah, maka kerugian akan tetap saja mungkin terjadi. Karena itu mereka juga berusaha menemukan cara-cara untuk memperkecil tingkat kerugian jika kerugian itu tetap terjadi. Lalu ada manfaat sosial dan tabungan. Yang pertama, ada akibat dari risiko tersebut harus dapat dinilai atau diukur dengan atau bersifat finansial. Artinya, objek asuransi atau sumber daya yang diancam oleh risiko harus dapat diukur dengan secara objektif, sehingga apabila terjadi kerugian juga dapat diukur dengan uang. Yang kedua, risiko yang homogen harus terdapat dalam jumlah yang banyak. Maksudnya, karakteristik dari objek asuransi harus merupakan sumber daya yang keberadaannya cukup banyak dalam jumlah, model, tipe yang sejenis dan menghadapi risiko yang sama. Hal ini berkaitan dengan doktrin asuransi tentang hukum bilangan besar. Yang ketiga, selanjutnya ada risiko tersebut harus terjadi secara kebetulan dan tidak disengaja. Maksudnya, karakteristik ini berkaitan dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian, di mana peristiwanya harus bersifat tiba-tiba, tidak terduga, tidak dikehendaki oleh tertanggung, dan bukan peristiwa yang bersifat global. Dengan demikian, kerusakan objek atau kerugian yang dialami tertanggung sifatnya accidental damage, bukan gradually damage. Contohnya seperti besi yang diletakkan di luar akan berkarat. Itu kan dia gradual damage, sehingga risiko seperti ini tidak bisa diasuransikan. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya karakteristik risiko
Itu yang keempat, itu apabila risiko tersebut terjadi, tertanggung atau insure di sini akan menderita kerugian. Jadi maksudnya ini seorang pihak pertama yang tertanggung memiliki sebuah insurable interest atau kepentingan yang dapat dipertanggungkan atas objek yang dipertanggungkannya. Jadi apabila seorang pihak pertama ini ingin mengajukan sebuah asuransi, maka dia harus memenuhi apa yang menjadi insurable interest atau kepentingan yang dapat dipertanggungkannya. Terus yang kelima selanjutnya, risiko tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau hukum yang berlaku. Misalnya narkoba. Jadi sudah jelas untuk karakteristik risiko yang akhirnya diberikan oleh pihak pertama atau insure ini harus memenuhi kepentingan umum atau hukum yang berlaku yang sesuai dengan negara tersebut dan tidak bertentangan dengan hukum, misalnya narkoba dan sebagainya. Terus selanjutnya ini apa yang sudah dikatakan oleh Andena, risiko tersebut harus kebetulan dan tidak disengaja. Jadi ya itu bukan terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh pihak tertanggung atau pihak insure tersebut. Ya, next. Yuk, oke. Selanjutnya, selanjutnya yakni jenis asuransi kerugian. Saya akan menjelaskan 4 jenisnya, yaitu pertama asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan barang, asuransi aneka, dan asuransi aviasi. Untuk asuransi kebakaran sesuai dengan judulnya, maka asuransi di sini memberikan penggantian jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran. Objek yang diasuransikan bisa berupa barang atau harta benda atau juga bangunan. Dan di sini jenis asuransi ini berguna untuk memberikan proteksi atau perlindungan terhadap pelaku usaha atau mungkin pihak pertama yang menjadi insure. Selanjutnya yang kedua, asuransi pengangkutan barang. Untuk asuransi pengangkutan barang di sini memberikan proteksi jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang dalam proses pengangkutan barang, baik itu melalui jalur laut, darat, ataupun udara. Jadi kalau misalkan pihak pertama itu dalam melakukan jenis usahanya menitipkan barangnya dalam suatu kurir angkutan biasa untuk mengirim barang, maka di sini bisa memberikan ajuan asuransi. Begitu juga kalau misal kapal mengalami kecelakaan, terus pesawat mengalami kecelakaan, sehingga menimbulkan tuntutan ganti rugi, maka perusahaan asuransi akan mengganti sebesar tuntutan dari pihak yang tersebut sesuai dengan syarat atau ketentuan yang berlaku dalam polis asuransi yang disepakati. Selanjutnya untuk asuransi aneka. Untuk asuransi aneka ini secara sederhana merupakan proteksi yang diberikan selain yang sudah ada dalam asuransi kebakaran, juga asuransi pengangkutan barang. Ini indikatornya bisa ada 3, yaitu asuransi pencurian, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi perjalanan. Untuk asuransi pencurian di sini menawarkan proteksi akibat dari kecurian dan pembongkaran dengan syarat bangunan atau harta benda sudah terlindungi asuransi. Selanjutnya untuk asuransi kecelakaan diri, jenis asuransi ini menjamin resiko cacat tetap total atau meninggal dunia karena kecelakaan. Dan di sini untuk pihak asuransi atau pihak kedua memberikan santunan tunai kepada pihak tertanggung atau ahli waris akibat satu meninggal dunia dengan kecelakaan, yang kedua cacat tetap total akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis yang sepatutnya. Terus selanjutnya asuransi perjalanan. Untuk asuransi perjalanan ini
merupakan asuransi perlindungan yang diperlukan oleh traveler ke luar negeri untuk melindungi mereka dari risiko selama perjalanan. Jadi yang biasa untuk menikmati asuransi ini biasa dilakukan oleh traveler. Selanjutnya yang terakhir ada asuransi aviasi. Di sini asuransi aviasi ini merupakan salah satu jenis asuransi pengangkutan yang dikelompokkan dalam 3, yaitu asuransi muatan udara, asuransi kargo udara, dan asuransi pesawat udara. Next. Yang tadi oleh Akbar, asuransi aneka itu terdiri dari asuransi pencurian, di mana asuransi pencurian ini memberikan proteksi terhadap seperti barang-barang yang sudah diasuransikan di dalam suatu bangunan yang jika terdapat risiko seperti pencurian. Lalu ada asuransi kecelakaan diri, asuransi perjalanan. Nah, terus selanjutnya macam-macam asuransi aviasi. Di sini disebutkan asuransi aviasi itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu asuransi muatan udara, asuransi kargo udara, dan asuransi pesawat udara. Next. Nah, selanjutnya itu ada jenis asuransi kerugian yang kelima, yaitu asuransi kredit. Nah, asuransi kredit ini merupakan proteksi yang diberikan oleh asuransi kepada bank umum atau lembaga pembiayaan keuangan atas kegagalan debitur dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai. Nah, salah satu contoh asuransi kredit adalah seperti kredit modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain yang diberikan oleh bank umum atau lembaga pembiayaan keuangan. Lalu selanjutnya ada asuransi kendaraan bermotor. Nah, asuransi kendaraan bermotor ini adalah asuransi yang memberikan proteksi atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan atas kendaraan bermotor yang biasanya disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dalam polis asuransi kendaraan bermotor. Lalu yang terakhir di sini ada asuransi kecelakaan diri. Nah, asuransi kecelakaan diri ini adalah asuransi yang memberikan santunan atau proteksi terhadap risiko kematian atau juga cacat total serta biaya pengobatan yang disediakan oleh yang disebabkan oleh risiko yang datang secara tiba-tiba atau tidak terduga. Terima kasih.